itu Abbas itu pernah meminta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk diizinkan ta'jila sadaqatihi qabla an tahilla, agar dia mempercepat pembayaran zakatnya sebelum haul, sebelum jatuh tempo. Farakhasa lahu fi dzalika, maka Nabi mengizinkan dia untuk melakukan itu. Jadi seseorang boleh sebelum full setahun, satu haul namanya itu, boleh mempercepat pembayaran zakatnya. Misalnya seseorang sekarang memiliki tabungan, mungkin berupa uang atau emas atau gabungan keduanya, atau mungkin juga total modal perdagangannya yang jumlahnya 90 juta. Itu kan sudah di atas nisab itu. Mulai 1 Syawal, sekarang berapa? Muharram kan? Tanggal berapa sekarang? 18 Muharram. Dia punya total uang itu 90 juta. Berarti kan sudah senisab. Berarti 18 Muharram 1446 itu jatuh haulnya kan, 1 tahunnya. Wahala 'alaihal haul. Tapi dia sudah diizinkan mengeluarkan sebelum sampai 18 Muharram tahun depan itu. Misalnya ada keluarganya yang tiba-tiba punya masalah atau miskin kan, jika dibantu dengan uang lain, soalnya tidak mungkin, terlalu banyak, karena dia akan mengeluarkan zakat 18 Muharram atau bulan Muharram 1446. Keperluannya bulan Ramadan 1445 kan? Nah, maka dia keluarkan saja dulu, tapi jatuh temponya nanti 18 Muharram. Itu yang disebut dengan ta'jiluz zakat, ta'jiluz sadaqah, zakat yang dipercepat. Nah, jadi itu boleh. Kalau Nabi dulu malahan ada riwayat lain menyebutkan Abbas itu malahan ditagih oleh Nabi karena akan perang. Keuangan Baitul Mal kurang kan, ditandai kan ada daftarnya itu, siapa yang rutin berzakat itu. Jatuh temponya masih lama, tapi kemudian siapa yang bayarlah zakat kini, kita akan ada nih kebutuhan besar, akan perang, beli senjata, beli kuda kan, itu fisabilillah. Itu boleh itu. Dan inilah salah satu yang dijadikan dalil bahwa zakat profesi itu bukan zakat gaji kalau di kita, bukan sesuatu yang berdiri sendiri, tetapi hanyalah bagian dari teknis membayar zakat itu. Dia dibayar per bulan. Karena menurut pendapat kedua ini, dulu kan hari Jumat dulu kita baru bahas pendapat pertama kan, bahwa zakat profesi, zakat gaji itu seperti yang dilakukan itu tiap bulan dipotong 2,5%, agar yang penting gajinya itu sama atau di atas 1/12 nisab kan begitu. Kalau nisab itu 85 juta, karena diandaikan 1 gram emas itu 1 juta, sekitar 7.800.000 misalnya,
Nah, jadi kalau dia gaji 8 juta itu dipotong 2,5% kan. 8 juta 800 berarti 200 dipotong kan. Jadi kalau menurut pendapat kedua ini itu keliru cara seperti itu. Kenapa? Karena yang nisab itu bukan sesuatu yang diandaikan. Kan piti di tangannya kan 8 juta itu. Bukan 8 kali 12. 8 kali 2 boleh berapa? 80 juta tambah 6 balik juta, 96 kan? Nah, 96 juta. Jadi orang yang bergaji 8 juta itu diandaikan dia punya uang setahun 96 juta. Dan di tangannya kan 8 juta. Meninggal saja bulan besok kan tidak mau gaji, itu kan pecatnya kan apa? Sementara yang harta yang mau dizakatkan itu harus milkutam, sesuatu yang dimiliki secara sempurna, ada di tangan, dia berkuasa menggerakkannya. Jangankan pitih gaji nanlun diterima berbulan-bulan belakangan, pitih yang awak punya tapi dipinjamkan ke orang lain yang tak jaleh orang tu bisa mengembalikan, itu tidak dihitung zakatnya. Awak punya pitih 10 juta dipinjam ke orang lain, yang orang lain itu tidak memenuhi 3 syarat. 3 syarat itu: 1, dia mengakui hutangnya; 2, dia mampu bayar; 3, nyo ndak suka melak-elak. Kalau hilang salah cik tu masuk hutang macet namanya tu. Nyo lai mengakui, nyo lai sanggup bayar, tapi tiok di telefon hilang nomor teleponnya tu. Itu ndak masuk. Apalagi kalau dua kan, dia lai mengakui tapi piti nak ada. Lai dia tu hutang tapi dia akan bayar. Itu macet. Apalagi kalau dia tidak mengakui, tak ada apa hutang. Atau mungkin tiga-tiganya itu sekaligus. Jadi jangankan uang yang belum diterima, yang lah di tangan saja tapi kemudian dihutangkan dan tidak memenuhi 3 syarat tadi itu tidak dihitung zakatnya. Nah, jadi ini yang dimaksud. Jadi dengan demikian zakat profesi itu adalah cara membayar zakat yang cara itu dengan dicicil. Jadi nanti keluarkanlah kalau dia punya gaji 8 juta sebulan misalnya, dipotong 2,5%, tadi berapa? 8 juta 800, 8 juta bagi berarti 200 kan? Kan rubu' usyur itu kalau cara ngitung Arab itu kan lebih canggih ya Pak Haji. Jadi rubu' usyur itu artinya 8 juta bagi 10 dulu 800, ke 800 bagi sampai 200 kan. Tidak langsung 1/40 panjang mungkin. Rubu' usyur itu artinya 1/4 dari 1/10 kan. Bagi 10 dulu bagi sampai. Jika nanti di tahun 2000 di 18 Muharram 1446 jumlah uangnya misalnya menjadi 150 juta atau 200 juta lah misalnya kan, 200 juta karena mungkin dapat warisan begitu apa kan, meningkat jumlahnya menjadi 200 juta. Nah, baru di situ dihitung realnya 200 juta 1/40-nya 200 juta bagi 10 20 juta, 20 juta bagi 4 5 juta. Tadi dia sudah membayar per bulan berapa tadi? 200 kan? 200 kali 12 kan 2.400.000. Berarti jumlah uangnya yang 200 juta ini tambah 2.400.000. Berarti itu jumlah kekayaannya
di Muharram 1446. Jadi 202.400.000 itu jadinya. Nah, bagi 40. Taruhlah kalau susah metong itu, andaikan saja 200 juta. Tapi jumlah realnya 202.400.000. Taruh saja 200 juta. Jadi 200 juta seperempat puluhnya 20 juta berarti 5 juta. Nah, kalau tadi dia sudah mengangsur selama setahun 2.400.000 dan jatah zakatnya itu adalah 5 juta, maka tinggal dia tambah di akhir tahun itu ke 2.600.000 lain. Jadi lengkaplah setahun itu dia membayar 5 juta. Jadi dia bukan zakat tersendiri, tapi bagian dari zakat harta yang itu hanya cara bayarnya saja. Dan ini menurut saya lebih tepat daripada zakat profesi seperti langsung dipotong itu. Karena kelemahannya ada beberapa. Satu, kiasnya itu zigzag. Kias kan artinya disamakan, dianalogikan dengan apa? Zigzagnya itu model untuk pembayarannya pas panen itu diandaikan ke zakat pertanian. Kan zakat pertanian itu dalam surat Al-An'am ayat 141, wa atu haqqahu yauma hasadih. Bayar zakat itu di hari panen. Nah, hari mau gaji itu dikecen hari panen. Tetapi ketika menghitung nisabnya diandaikan ke zakat harta 1/12 dari nisab zakat harta 85 gram itu. Padahal kalau zakat pertanian itu nisab itu. Nisab zakat pertanian itu adalah 5 wasak. 5 wasak itu sekitar 653 kilo sampai 750 kilo beras itu. Kalau bareh itu kini berapa boleh sekilo ini? Berapa puat? Ini beli bareh. Kalau sekilo motang bocek kan ada nan 3 baleh ribu muratui, ada sampai 3 baleh ribu muratui sampai 7 baleh ribu. Kalau baleh selok kebanyakan 7 baleh ribu kan. Taruhlah 5 baleh ribu. 5 baleh ribu kali 750 itu 10 juta antara. Artinya kalau orang yang 8 juta gajinya enggak sampai itu. Tapi karena yang dipakai tadi itu adalah 85 bagi 2 balik sampai. Jadi untuk menghitung nisabnya paika zakat harta. Untuk menghitung berapa yang dikeluarkan zakat harta juga tuh 2,5%. Kalau zakat pertanian kan ada 2,5%. Zakat pertanian itu 5% atau 10%. 10% itu kalau dia pengairannya tak ada hujan kan. Tapi kalau pengairannya itu dibiayai, misalnya dia pakai pompa atau apa, itu 5%. Nah, kan mestinya 5% dikeluarkan, bukan 2,5%. Jadi kiasnya itu zigzag. Kemudian yang lebih mendasar adalah zakat itu dihitung dari pendapatan, bukan bukan simpanan. Jadi bara yang dapat situ langsung dihitung gitu. Padahal zakat itu kalau dalam surat At-Taubah ayat 34 35 itu yang disimpan. Kalau dalam hadis juga wahala 'alaihal haul, yang dimiliki selama setahun. Dimiliki selama setahun kan artinya tidak dipakai-pakai gitu. Hadza ma kanaztum li anfusikum fadzuqu ma kuntum taknizun. Saya cek itu dalam Quran itu kata-kata kanzun atau kundun itu maknanya simpanan. Ada anak di zaman Nabi Musa, 2 anak yatim, para tuanya
tersimpan dalam tanah. Kemudian oleh Nabi Khidir dibangunkan tembok. Itu pakai kata kunzun itu. Ini bukan dapek kini, segitulah harta dia. Kalau dalam zakat tidak begitu. Dia harus tetap dulu setahun. Walaysa 'alaika syai'un fid dhahabi hatta yakuna laka 20 dinaran. Fa idza kana 20 dinaran wa hala 'alaiha al-haul fa fihi nisfu dinarin, begitu. Kalau sudah punya 20 dinar itu tanangnya setahun dulu baru keluarkan zakat. Bukan pas dape itu. Sebab kalau pas dape itu ada orang yang gajinya memang 10 juta. Tapi kebutuhannya bisa jadi 9 juta atau malahan lebih. Oh, ini kan lah golongan nampe pak. Iyo kininya golongan nampe, anaknya lah golongan 5. Kan seringkali pertumbuhan kebutuhan kita itu melampaui percepatan pendapatan kita. Dulu ketika 3A, nyelon anak, baru menikah baru kan. Lah 3B, dah mulai SD, apa namanya? Mulai kininya lah golongan MP itu anaknya lebih kuliah. Bahkan ada orang bagai yang tidak mau gaji atau karena itu. Apakah orang yang untuk kebutuhannya tidak ada sisa di pendapatannya, atau malahan mungkin ada yang berutang diwajibkan zakat? Nah, itu bertentangan dengan hadis diriwayatkan oleh Ibnu Abbas yang menjelaskan tentang Muaz yang diutus ke Yaman. Hadis ini sahih, riwayat Bukhari, Muslim dan lain-lain. Apa kata Nabi? Hai Muaz, ud'uhum ila syahadati alla ilaha illallah. Hai Muaz, nanti setelah sampai di Yaman, ajak orang-orang di situ, khususnya ahli kitab itu, untuk bersyahadat kepada Allah. Masuk Islam dia aja. Fa in ata'u lidzalika fa'alimhum annallaha qad iftarada 'alaihim 5 salawatin fi kulli lailin wa fi kulli yaumin wa lailatin. Kalau nyala masuk Islam, ajarkan kepadanya bahwa Allah mewajibkan salat 5 kali sehari semalam. Fa in ata'u lidzalika, ini intinya, fa in ata'u lidzalika, kalau dia sudah ikut itu, fa'alimhum annallaha aftarada 'alaihim sadaqatan fi amwalihim tu'khadhu min aghniyaihim wa turaddu ila fuqaraihim. Kalau dia sudah salatnya dengan benar itu, ajarkan mereka untuk bahwa Allah mewajibkan mereka wajib mengeluarkan zakat dalam harta mereka. Tu'khadhu min aghniyaihim, yang diambil dari orang-orang kaya di antara mereka, wa turaddu ila fuqaraihim, dan diberikan kepada orang-orang fakir. Jadi dari orang kaya ke orang miskin. Kalau orang yang untuk dirinya saja tidak cukup, balik kemecian orang kaya. Memang nominalnya 50 juta, tapi dia harus cuci darah. Cuci darah kok sekali seminggu biasanya, atau 2 kali seminggu. Berapa itu biayanya? Rupanya yang ngutang. Jadi dari simpanan yang dia nanti, yang tersimpan, yang jumlahnya menetap itu, bukan dari yang didapat. Bukan dari pendapatan, tapi dari penyimpanan, dari yang tersimpan. Ada yang berdalil begini, Ustaz, Ambo langsung saja dari apa yang mendapatkan keluarkan 2,5%, bukan dari yang tersimpan. Bapak-bapak dan ibu-ibu, ini adalah ibadah mahdhah. Ibadah yang tata caranya itu diajarkan detail oleh Allah. Kalau walun nazan zuhur rendi sikole misalnya kan, Ridwan do nazan zuhur kan, ambo tak aja apa. Jam sebalik mau salat zuhur saja dulu. Lisah salat zuhurnya. Enggak.
Waktu zuhur lu masuk dah. Oh, ambo di jamak saya di waktu subuh. Waktu subuh ada jamak. Jadi kalau belum datang kewajiban zakat itu, dan kemudian ambo berzakat. Kalau ingin juga mengeluarkan, kan ada jalurnya, bukan zakat dia. Ada sedekah, ada infak, dan lain-lainnya itu. Dan itu malah tidak terbatas. Mau disedekahkan meratua saja silahkan. Zakat itu kan sesuatu yang wajib, yang ketentuan minimal itu ada. Tidak banyak-banyak, 1/40. Yang banyak betul harta rikas, kan, harta terpendam, keluar menggali tanah kan, rupanya ada ameh sedang tungku, kan. Kalau itu tuh, yo kadang 20% gitu kan. Tapi kalau yang lain-lain enggak. Jadi ikuti ketentuan itu, dan inilah yang yang diajarkan dalam hal ini. Saya ingin sebutkan ulangi di bagian akhir ini. Ibadah salat itu seringkali digandeng dengan ibadah zakat. Jadi kalau kaum muslimin itu menggaritik badannya kan, tidak lama, tidak bisanya lalu kalau tinggal salat. Mestinya zakatnya juga begitu. Ambo kok Jadi kalau agak naik-naik pendapatan itu kan, yang tersimpan itu, rajinlah menghitung. Kalau sampai hitung-hitung tuh. Kalau lah sampai, catat capek. Zakat koko agak beda dari salat, dari puasa, dari haji. Kalau orang salat, jalih bilu waktunya tiba. Apalagi kini kan, jam tu berjalan dia bantah di mana orang azan. Jadi tidak perlu pusing-pusing mengingat terang azan ala pusing. Lah tiba Ramadan, itu puasa tu. Lah tiba panggilan haji kan dalih tu. Tapi kalau zakat itu sangat personal, awak yang tahu jumlah harta. Apalagi orang menggalih kan. Jumlah piti tersimpan di bank, jumlah ameh misalnya di luar perhiasan normal. Kita yang tahu. Jadi kitalah yang rajin menghitungnya itu. Atau kalau tidak sanggup misalnya kan minta tolong kan tiap suanta bertanya, ambo itu sebab nanti hitungannya semua dalam surat Taubah 35, yauma yuhma 'alaiha fi nari jahannam fatukwa biha jibahuhum wa junubuhum wa zuhuruhum. Semua harta yang sudah mesti dizakatkan itu tapi tidak dizakatkan, banyak selalu nanti dileburkan di dalam neraka. Kalau ameh itu jadi ameh yang lebur kan, kemudian disetrikakan kemari sehingga picaknya dengan setrika setrika angin. Itulah pengajian kita pada pagi ini. Kalau ada yang mau bertanya silakan, tapi kalau enggak makan ini dulu lontong kok. Kalau enggak makan lontong oleh. Zakat tu. Tapi waktu mustahil tidak sebenarnya tahu. Tapi kita singgung lah Pak Haji Kilal macam mustahil. Ada yang bertanya? Enggak ya? Mungkin penguatan desa. Ya. Di kampung-kampung itu banyak itu. Mereka panen itu padahal tidak sampai semisal tapi itu tetap saja menyatakan bukan zakat. Kalau zakat itu seperti apa di apa lagi? Kalau tidak sah loh maksudnya makanan itu semangatnya sangat bagus kan, itu kan. Cuma yang perlu kita apakan nyo ndak sadonyo awakku yang wajib. Yang wajib itu adalah aghniya kan begitu, yang kayu. Apa level kayu itu? Apa yang dia punya sudah melebihi yang dia butuhkan. Itu secara umum. Kalau untuk padi itu kan ada apa untuk? Ada ambang batas minimalnya itu yang disebut dengan nisab. Kalau dalam hadis disebutkan 5 wasaq.
5 wasak itu seperti tadi itu. Jadi nanti diberitahu kepada mereka, ku padi sebanyak ku bara barenya bu, lai sampai 653 kilo atau 750 kilo. Tidak, sapi kuku cuma segitu. Sedekah sajalah. So ada juga yang ngotot-ngotot begitu. Beberapa hari yang lalu kan mungkin ya tanya kamu mau habis ngaji di Masjid Taqwa tu. Habis asar, maju ke mungko kan. Ustaz mau tanya cik. Apa tu Pak? Ambo alhamdulillah punya ameh 1 kilo. Banyak ameh ya. 1 kilo tu berapa ameh? 400 ameh. Kan sameh itu kan 2,5 gram kan. Jadi kalau 1 kilo itu kan 1.000 gram. Berarti kan 2,400 ameh. Banyak. Kalau ameh, berapa ameh sameh kiri? Pak Wan? Saya nak jual ameh tu. Kalau ayam tu tanya enggak Pak Zirwan? Ayam sikua tu tanya. Kalau yang Matinonya kan dulu loh. Alhamdulillah ya, kita dikasih rezeki yang macam-macam. Alhamdulillah. Jadi sampai ratu ameh itu pertanyaannya apa Pak? Apakah ambo wajib menzakatkannya tiap tahun? Jawabannya apa tuh? Wajib tu enggak? Wajib tiap tahun. Dia kecaan Pak, berarti 1 kilo ameh Pak. Ya, di mana Pak simpan? Di bank. Kan ada deposit box itu kan. Simpan situ. Orang bank tu nak tahu tu Ustaz. Dia kan awak jangan tahu yang nyo do pokoknya ya later mau Pak. Jadi kecaan wajib Pak. Selagi jumlahnya minimal 85 gram, itu wajib tiap tahun. Wah kecilnya, Ustaz, kalau mau dituntut habis bagus Ustaz. Pak, kurang iyo, habis hendak. Bakal begitu Ustaz. Kalau jumlahnya bekolah 84,9 gram, tidak sampai 85 dah lah. Berhenti Pak zakat. Sisanya satu kan. Yang kedua, kecek Tuhan, haratu tu kalau di zakat hanya tidak tambah kurang, bertambah-tambah. Bertanya muka Pak Cik, 1 kilo tu langsung dapat 1 kilo tu tidak? Tidak, tentu berkumpul-kumpulan. Lah bara lama Pak berzakat punya ameh tu. Lah bara lama Pak punya ameh tu. Lah lama Ustaz. Langsung 1 kilo tidak. Kumpul-kumpulan. Kan tambah banyak itu. Malu kurang mungkin sikur keluar, di sikur habisnya Ustaz itu karehnya pada itu habisnya tu Ustaz. Bakal itu. Di keluar tahu di 1/40. Kalau 400 ameh di keluar 1/40 kan 10 ameh tu. Tinggal 390 ameh lah tahun kedua. Bukan keluar lah 1/40 lah. Keluar lah 1/40 lah. Itu habisnya kecemuin. Yang parahnya modeko dan itu yang tak boleh kita tiru. Kata Ustaz disebutnya kalau kau boleh cerita baik nak apa sebut nama. Kata Ustaz Mukhlis Bahar Ustaz, itu sekali saja di zakatannya itu. Yang di zakatan berikutnya adalah yang tambahannya, ada tambahnya itu sih. Kalau kau sekali sih. Pak, zakat sekali itu zakat pertanian. Kalau Pak panen 2 ton misalnya kan, wah itu zakat itu 5% dan 10%. Tahun kedua, rupanya tidak terpakai bareh gua ada tersimpan misalnya, ada yang bareh bisa tersimpan lama itu misalnya kan, masih jumlahnya lebih dari nisab tadi, masih 1 ton misalnya. Itu tidak perlu dizakatkan sebab zakat apa itu yaumah hasadi sekali sih itu. Tapi kalau zakat harta itu tiap tahun. Indah Ustaz, ketua Ustaz Mukhlis Bahar mau itu. Itu kayaknya mau kerja sama Pak kan bertanya kamu, yo, lah jalih jawaban kamu, Allah, jawaban kamu tiap tahun. Kamu sampai situ bisa jawabnya. Soal apa laksanakan tu indah terserah Pak. Biarlah kalau itu mau cari lo tanya ke Ustaz yang lain.
Boleh Pak tanya ke ustaz yang lain cara boceh. Pak bertanya tu dengan prinsip agar zakat Pak benar, bukan dengan prinsip dapat nan sesuai keinginan. Itu dia pasal boceh. Hanya Ustaz gila lah ya. Lupa mau tu. Dia pakai Ustaz Mukhlis. Itu malamnya bawa kontak Pak Zulkarnain. Pak, kata jemaah, aduh yang model itu katanya dari Ustaz Mukhlis. Bahasa mananya apa tu Pak? Coba lagi yang bawa penguatan. Indak tiap tahun biasanya kan. Besoknya pas acara rapat Komisi Fatwa MUI, selalu baru. Ustaz, aduh jemaah model itu katanya Buya nan mang aja model itu. Akhirnya zakat ameh itu sekali saja. Ndak aduh macam itu. Ndak aduh macam itu. Satu ciri-cirinya itu karajanya itu. Katanya nyacok mengirim-ngirim WA ke Buya. Siapa tu? Mutalin di ciri tadi kan. Yo tu. Ini memang ngacok mengirim. Tapi ndak tentang ikut rasanya kan. Tentang yang lain-lain, tentang ameh kok ndak ada tu. Ndak ada terus. Tiap tahun masih. Ada juga kan nan tagak liye juga dia tahu kan. Tentu lembek-lembek lah bagi tahu. Terserah Pak ya, kan lah paham tadi yang mau sampaikan. Itu yang mau tahunya. Kau Pak suruh lo mengakui yang mau sekali itu saya nak berani lo mengakui dia tu. Terserah Pak gini. Mau buat cari start amat salah. Mau tu barasa doa bari lo mau tanya. Itu yang mau tahu itu yang mau jawab. Terima kasih Ustaz Hilal yang mengingatkan. Jadi mari kita sama-sama mengingatkan karena ya. Itu kan banyak pertanyaan. Itu perlu jawab tentang penghasilan. Suami ini berapa, istri ini berapa. Kalau mau buat seorang, kerja itu buat seorang. Mau dijelaskan uang banyak kalau pada dasarnya pertanyaannya begini kan, apakah zakat itu dipisah antara suami dan istri? Nah kan itu pertanyaannya. Pada dasarnya di dalam Islam itu harta itu milik sendiri-sendiri. Misalnya dalam ayat 12 surat An-Nisa misalnya dalam konteks pembagian warisan itu jelas itu. Walakum nisfu ma taraka azwajukum illam yakul lahunna walad. Jika istrimu meninggal, dia memiliki harta, dia tidak punya anak, jatahmu adalah setengah. Jika istrimu punya anak, apakah anak darimu atau anak mungkin dia sudah punya suami sebelumnya, jatahmu 1/4. Walahunna, dan ayat berikutnya, jatah istrimu adalah 1/4. Jika suami meninggal, kemudian dia meninggalkan harta, jatah istrinya itu jika suami ini tidak punya anak, jatahnya adalah 1/4. Dan jika suami punya anak, jatahnya 1/8. Di dalam penghitungan zakat juga seperti itu. Ya, penjaput zakat mungkin Pak. Ya, bagarah Pak. Hari Sabtu, kalau hari Sabtu libur biaya. Semua di Botari. Tidak boleh curhat itu Pak Ji. di pajak alam. Inilah payah-payah kalah kadang-kadang itu. Tapi dapat pelampiasnya rajin saya kalau saji kan, nah itu kan lah bagus. Tapi jangan sampai jadi garim lupa aja. Itu jatah yang lainnya. Tidak mau Pak Musin dah. Ambo merekomendasikan tidak lah tu. Kalau Pak Musin terima Pak Haji ke jadi garim tidak. Honornya naik dia. Jadi dari sepanjang yang mau pahami, masing-masing pada dasarnya begitu, masing-masing mengeluarkan. Ya.
Cuma ada juga yang bisa ditolerir kan jika hartanya itu menyatu saja kan, itu dikeluarkan bersama-sama. Dalam hal ini kami kebetulan pegawai lu dulu kan, itu masih makai yang sama. So, kalau dipisah lu sampai tapi yang hakikatnya itu adalah masing-masing itu. Jadi Khadijah misalnya itu masing-masing lah, itu Nabi masing-masing lah, suami istri seperti itu. Jadi penghitungannya itu masing-masing. Dan jika suaminya miskin misalnya, bolehkah istri berzakat ke suami? Ini panjang saya kecil, ini panjang juga. Kan ada suami yang istrinya karajo kan, bangkainya lah tinggi atau sukses kan, bininya lakinya pemantanta misalnya kayak itu. Kan ada juga yang begitu kan, apakah boleh? Iya, kan harta istri, harta suami kan. Suami punya kewajiban menafkahi istri secara wajar, kan begitu hitungannya. Jadi apa, ibu-ibu jangan kecil lo seluruh isi dompet suami ko ambon punya. Dalam Islam nggak boleh itu. Ada lo suami bagai ATM-nya itu istrinya macam. Ada boleh itu? Salah itu. Ada mungkin lah musawir dulu kan. Ada senior di Tampek itu kan, pitih nan pai ke orang gaya itu nanti salik di topi ke usahanya. Sebab gajinya tu langsung terdetek dari istrinya tu. Kalau pai ke rumah orang gaya kau nak keluar. Sampai segitunya. Padahal hak istri terhadap suami itu adalah sebatas nafkahnya secara wajar. Di luar itu adalah harta suami. Itu makanya kan istri Abu Sufyan pernah mengadu kepada Nabi, ya Rasulullah, lakimu ku pilih benar, padahal pitinya banyak. Ambo dan anak-anak kadang-kadang kurang makan. Baca Rasulullah, ambil piti itu sebatas yang kau butuhkan, itu hakmu. Di luar itu jangan. Kan berarti bukan dompet suaminya itu punyanya Allah. Istri kamu dah dapat di rumah satu rumah. Tiup pagi dijatah, dah kau beli lontong dah. Kau ada sampai malam itu Pak Ji. Kau ada sampai malam itu. Jangan nunjuk lo cukup di kok malang nanas bantu anak pergi sekolah dia gitu lanjut tiap hari. Pada dibawakan dari istri. Bukan buah ketiak ya. Jangan sampai mode itu warna. Itulah dia, maaf ibu, kita hanya menjelaskan secara. Itulah yang membuat konsep poligami itu jadi tidak benar jadinya. Sebenarnya kenapa poligami itu bisa sukses? Ambo ndak ngajar saya, ambo ndak lo pengalaman itu. Tapi prinsipnya itu. Tahu leh. Jangan mengompor-ngompor itu boleh nih terus Iko pihak samere. Kalau dia misalnya kan jatah istri itu sebulan itu cukup misalnya ke 5 juta atau 10 juta. Inyo punya PT penghasilan per bulan itu 25 juta misalnya. Kan sebenarnya amannya untuk menafkahi yang lain. Tapi karena istriku ketika orang tu menikah merasa seluruh punya itu punyamu. Akhirnya dia merasa bagiannya yang dipindahkan ke yang lain. Itu yang kemudian berabut-rabut itu. Tapi yang pun tak majan pak-pak lo. Boleh kan. Pun tak beko berang lagi ibu kamu gara-gara pengajian mulia. Enggak Saya kemarin pun tak telir lah. Pak Ji lah curhat sendiri baca dulu. Perlu perhatian ke Pak Musin baca dulu. Perlu diagi
tugas Pak Haji yang ada honornya kita. Boleh kadang-kadang honor Tapi lihat ada juga gaji Pak Haji tinggal rumah. Kan ada uang pensiun Pak. Li cukup itu uang pensiun, tambah cik lain. 8 juta aja tinggalnya. Iya. Pensiun. Kau kaji, ada yang begarahnya, ada yang mohon maaf kalau ada apa. Jadi itu prinsipnya. Jadi ketika masih belum bisa mandiri, ya digabung aja dulu boleh. Tapi pada hakikatnya nanti sendiri-sendiri. Nah itu. Jadi harta itu sendiri-sendiri. Nah itu Pak Haji tanya Pak Ibu net itu lah mah nggak boleh tanya lagi itu Pak. Aku keluar lagi, aku lontong lah siap. Baik, kita akhiri sampai sini. Kita kau libur susu tadi. Mungkin kalau ada kesempatan kita lanjutkan. Mohon maaf atas salah dan khilaf kalau ada gara-gara di luar kewajaran. Mohon maaf. Semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أيها النبي والكوكب الدري يا أيها النبي والكوكب الدري أنت إمام الحضرة سلطانها الغيبي أنت إمام الحضرة سلطانها الغيبي يا أيها النبي الله والكوكب الدري الله يا أيها النبي الله والكوكب الدري الله أنت إمام الحضرة سلطانها الغيبي أنت إمام الحضرة سلطانها الغيبي فإني عبد حملي ثقيل فإني عبد حملي ثقيل ولي ذنوب مثل الرمال ولي الذنوب مثل الرمال يا أيها النبي الله